dalam tanda kutip kawan-kawan ini adalah diminta oleh RI 1 seperti itu, Bang Andreas? Ya, informasinya itu adalah ya perintah untuk mengkaji, kemudian meluncing ini ke publik. Sampai sekarang tidak ada pengunduran diri, surat pengunduran diri yang saya tahu, dan tadi juga Mbak Puan sudah sampaikan itu eh, yang berkaitan dengan proses pemecatan itu ya biasanya dilakukan di badan kehormatan. Rasionalisasi daripada mengusung Mas Gibran, sementara stok kader muda juga banyak. Kalau alasannya itu adalah orang muda, itu banyak di kader di Golkar tuh sangat banyak. Selamat malam Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Saya sudah tersambung bersama dengan politisi dari PDI Perjuangan, ada Bang Andreas Sugo Parera di sebelah sana, yang mana kita akan menanyakan langsung apa yang sebenarnya terjadi hingga kader dari PDI Perjuangan, Mas Gibran Rakabuming Raka, saat ini justru sudah mendaftar untuk menjadi cawapres dari Baca Pres Prabowo Subianto. Selamat malam Bang Andreas, apa kabar? Baik, selamat malam, Mbak Irda. Bang Andreas, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Ini belakangan untuk kemudian bisa berbincang bersama dengan kader PDI Perjuangan. Ini rasanya susah sekali, Bang Andreas. Apa yang sebenarnya terjadi di PDI Perjuangan? Sedang sibuk untuk fokus kemenangan Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD, atau justru ada apa yang sebenarnya terjadi? Betul, ya kami setelah deklarasi, kemudian pendaftaran ke KPU dalam minggu yang kemarin, memang baik di partai maupun di timnya Pak Mas Ganjar dan Prof Mahfud itu kita fokus untuk konsolidasi, kemudian ya teman-teman banyak yang ke daerah untuk ya memkonsolidasi di bawah dan kemudian menyampaikan bagaimana proses ya yang berkaitan dengan pemenangan Pilpres, dan tentu juga kalau para caleg ini kan mereka juga ya berpikir di dapilnya masing-masing gitu sambil sekaligus satu kali jalan dengan pemilihan presiden gitu. Sedang fokus untuk kemudian kemenangan Ganjar dan juga Mahfud MD di kondisi juga ini, Bang Andreas. Saya ingin mengonfirmasi beberapa hal, diantaranya pertanyaan-pertanyaan dari publik terkait ada apa sebenarnya hingga kader dari PDI Perjuangan, Gibran Rakabuming Raka, sudah resmi tadi pagi mendaftar di KPU berpasangan dengan Baca Pres Prabowo Subianto. Adakah izin yang kemudian disampaikan oleh Mas Gibran untuk digandeng oleh lawan politik dari PDI Perjuangan, Bang Andreas? Kalau Mas Gibrannya sendiri yang kita dengar semua bahwa beliau bertemu dengan Mbak Puan, kemudian menyatakan pamit kalau tidak salah. Tapi kalau lihat keseluruhan sebenarnya ya tidak mengejutkan lagi gitu, dan juga meskipun kejadian ini mungkin untuk pertama kali di Indonesia gitu, dan mungkin pertama kali di dunia. Dalam arti kita lihat dari minggu lalu gitu, bagaimana obrak-abrik di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi, maaf saya salah. Yang banyak disinggung orang, diplesetkan orang menjadi mahkamah keluarga itu. Ya itu simptom-simptom itunya kan sudah kelihatan gitu, bahwa apa yang terjadi di dalam 2 hari terakhir, 2-3 hari terakhir ini itu adalah kelanjutan dari proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, dan itu terjawab di situ kan, sehingga ya saya kira masyarakat Indonesia bisa melihat itu muncul isu dinasti, dan itu berkembang di masyarakat sangat-sangat kencang gitu, yang juga kemudian sempat mengganggu mungkin ya di dalam timnya Pak Prabowo, tapi kemudian ya entahlah apa yang terjadi, toh tetap dimajukan gitu, artinya dengan isu-isu yang muncul tersebut gitu. Jadi ya kejutan yang sebenarnya ya ada di dalam suatu rangkaian perencanaan yang sudah terjadi. Artinya PDI Perjuangan sendiri sudah tidak terkejut dengan digandengnya Mas Gibran untuk bersama dengan Prabowo Subianto? Sebenarnya kan itu sudah kelihatan gitu, dan dari proses itu kan menjadi terang benderang gitu,
bahwa ini adalah bagian rangkaian dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada minggu-minggu sebelumnya gitu. Bahkan mungkin kalau kita tarik lebih jauh, ya ini rangkaian dari dulu kita ada isu-isu yang berkaitan dengan apa 3 periode presiden, kemudian ada upaya untuk memperpanjang masa jabatan. Mhm. Kemudian ya ini adalah mungkin salah satu opsi-opsi dari Muara untuk ya apa yang kemudian dibahasakan dengan dinasti itu gitu. Baik, Bang Andreas, mumpung juga membahas terkait bagaimana wacana untuk 3 periode, yang juga saat ini masih hangat adalah pernyataan dari politisi PDI Perjuangan juga, Bang Adian Napitupulu ini baru saja mengatakan duduk perkara begitu yang disampaikan. Ini Bang Andreas mungkin bisa berkomentar terkait tawaran dari Presiden Joko Widodo menginginkan 3 periode pada PDIP, lalu PDIP kemudian menolak, dan yang terjadi adalah yang saat ini dilihat oleh publik. Apakah memang benar perjalanannya seperti itu, Bang Andreas, atau seperti apa yang terjadi sebenarnya di internal PDIP? Kalau kita lihat, kita tarik ke belakang ya. Jadi 2019 setelah kemenangan Pak Jokowi, beberapa waktu kemudian kan tidak lama setelah itu kan sudah ada isu-isu yang berkaitan dengan uh, ya jabatan 3 periode untuk jabatan presiden 3 periode gitu. Dan ya ada beberapa kawan yang kemudian menyampaikan bahwa mereka diminta untuk menjalankan proyek itu gitu, proyek untuk 3 periode itu. Kemudian tapi ya mereka melihat bahwa ini pasti akan bertentangan dengan undang-undang dasar gitu, bertentangan dengan konstitusi gitu kan, karena kita artinya kita harus merubah konstitusi, dan juga bertentangan dengan semangat reformasi, di mana di reformasi itu kan adalah ketika reformasi itu kan salah satu isu sentralnya tahun 97, 98 sampai dengan tumbangnya rejim Orde Baru, itu salah satu isu utama pada waktu itu adalah pembatasan kekuasaan kan, pembatasan kekuasaan presiden hanya 2 periode gitu. Dan itu kemudian masuk di dalam undang-undang dasar, di dalam konstitusi kita gitu. Sementara isu itu 3 periode ini kan justru mau merubah itu menjadi 3 periode kan. Dan kita semua tahu bahwa isu itu kemudian ditentang termasuk oleh PDI Perjuangan gitu. PDI Perjuangan tentu tidak menghendaki kita merubah undang-undang dasar hanya untuk penambahan periode pemerintahan itu, periode pemerintahan presiden gitu, karena itu bertentangan dengan semangat reformasi dan juga bertentangan dengan konstitusi. Nah kemudian juga sempat lagi muncul isu untuk penambahan masa jabatan 2 atau 3 tahun. Bahkan pada waktu itu kan kalau tidak salah Pak Bahlil itu menyampaikan secara terbuka gitu kan, juga Pak Luhut kalau tidak salah bicara tentang ada big data yang dia miliki, bahwa itu ya sebagian besar rakyat menghendaki ada penambahan masa jabatan gitu di pemerintahan presiden gitu. Nah, kalau kita tarik dengan isu-isu dan atau upaya-upaya yang dilakukan, upaya-upaya yang ingin dilakukan itu dia punya keterkaitan dengan apa yang sekarang tentunya. Dan PDI Perjuangan pada waktu itu justru menjadi partai terutama perintah dari Ketua Umum, karena itu berkaitan dengan upaya untuk juga melakukan amandemen. Sementara pada waktu itu, karena saya di MPR juga, di MPR di Badan Pengkajian MPR itu memang kita sedang membahas tentang pentingnya haluan negara, dan berkaitan dengan pentingnya haluan negara itu tentu ada keterkaitan dengan ya bagaimana keputusan apa yang atau ketetapan apa yang harus dilakukan untuk memfungsikan kembali haluan negara di dalam sistem ketatanegaraan kita gitu. Dan itu berkaitan dengan tentu ada opsi-opsi yang berkaitan dengan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar.
bersamaan dengan itu ada upaya untuk memasukkan perpanjangan atau penambahan masa jabatan ini di dalam upaya untuk pembicaraan tentang amandemen Undang-Undang Dasar tersebut. Sehingga kemudian ya karena ini upaya menyelundupkan ini juga terjadi, sehingga Ketua Umum pada waktu itu perintahkan untuk stop pembahasan tentang amandemen Undang-Undang Dasar. Nah, memang kemudian ya mungkin itu tidak terlalu favorable untuk ya pihak yang menghendaki untuk menambah masa jabatan itu gitu. Baik, Bang Ya Andreas, kemudian ya bermuaranya sampai kalau kita lihat dari rangkaian itu, ya intinya adalah upaya untuk melanggengkan kekuasaan. upaya untuk melanggengkan kekuasaan dari yang tadi Bang Andreas sempat sampaikan, mungkin saya bisa pertegas pertanyaan saya, artinya benar bahwa memang di internal PDIP sempat disampaikan oleh Presiden Jokowi untuk ada wacana agar bisa memperpanjang masa jabatannya menjadi 3 periode, seperti itu, Bang Andreas? Ya, ada kawan-kawan yang memang ada di pemerintahan, ada lingkaran kekuasaan, lingkaran pemerintahan ini yang diminta untuk ya mengkaji itu gitu, dan kemudian ya membicarakan itu gitu. Ya, tapi kan ini kan bertentangan dengan konstitusi gitu, dan Ibu Mega ini kan orang yang sangat taat dengan konstitusi gitu. Ketika kita bicara soal konstitusi, beliau sangat sangat konstitusional gitu, dan juga melihat ini secara umum dan bertentangan dengan hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Tentu ya kemudian beliau tolak gitu, dan beliau justru yang kemudian memerintahkan untuk fraksi MPR, fraksi PD Perjuangan di MPR untuk menghentikan pembicaraan itu. Oke. Dalam tanda kutip tadi Abang menyebut kawan-kawan di internal PDIP yang kemudian mewacanakan adanya 3 periode. Kawan-kawan ini adalah bukan mewacanakan, diminta untuk mengkaji, kemudian sehingga itu adalah upaya untuk menambah periode masa jabatan, upaya untuk 3 periode tadi gitu. Saya ingat juga bukan cuma di PD Perjuangan waktu itu, salah seorang kawan dari partai yang ada di lingkaran pemerintahan itu juga menyuarakan soal 3 periode ketika 2019-2020 sebelum COVID malah waktu itu. Dalam tanda kutip kawan-kawan ini adalah diminta oleh RI1 seperti itu, Bang Andreas? Ya, informasinya itu adalah ya perintah untuk mengkaji, kemudian melonsing ini ke publik dan mewacanakan ini, sehingga itu ada keterkaitan dengan tadi upaya untuk melanggengkan kekuasaan, menambah masa jabatan. Nah, ini yang tentu tidak favorable gitu untuk PD Perjuangan, dan meskipun itu katakanlah kalau itu dari presiden yang adalah kader PDI Perjuangan, tapi bertentangan dengan konstitusi, tentu ya kita harus mengingatkan itu dan membatasi itu, jangan sampai itu menjadi persoalan yang kemudian melanggar konstitusi kita sendiri. Baik, Bang Andreas, terima kasih sekali untuk penjelasannya, Bang Andreas. Artinya bermuara dari memang ada permintaan untuk mengkaji 3 periode yang sampai saat ini kita melihat, publik juga melihat, Bang, saat ini yang kemudian terjadi, begitu kan? Apakah menurut pandangan Bang Andreas yang sebenarnya terjadi dengan Pak Prabowo menggandeng Mas Gibran, Mahkamah Konstitusi yang kemudian membuka jalan Mas Gibran untuk kemudian bisa menjadi cawapres, sudah mendaftar di KPU saat ini. Ini adalah jalan dari Presiden Joko Widodo untuk menunjukkan bahwa ini loh, ketika tidak bisa dikaji hal tersebut, saya bisa melakukan hal sedemikian rupa sampai yang saat ini terjadi di pemilu Pilpres 2024, Bang Andreas. Bagaimana kacamata Bang Andreas? Saya kira itu sudah menjadi rahasia publik gitu kan. Sudah banyak yang mengulas dan menganalisa, bahkan menyampaikan fakta-fakta itu gitu, bahwa ada upaya untuk bahkan hakim konstitusi sendiri gitu, apa yang disampaikan oleh pasal di Isra itu kan merupakan upaya untuk menyampaikan kepada publik accountability, pertanggungjawaban beliau sebagai seorang hakim konstitusi untuk menyampaikan bahwa inilah proses yang terjadi gitu, dan publik, masyarakat pun melihat itu gitu, bahwa proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi itu
menjadi tontonan yang kemudian eh, bagian dari upaya untuk meloloskan calon yang berusia di bawah 40 tahun itu gitu. Uh, Kemudian juga pertentangan yang berkaitan dengan etik, berkaitan dengan norma yang ditambahkan, yang juga menjadi perdebatan publik. Dan sekarang kan kita tahu bahwa persoalan ini kemudian dibawa di Mahkamah Mahkamah Kehormatan, Ya, etik. Mahkamah Konstitusi kan, untuk sidang sidang persoalan pelanggaran etik gitu. Nah, sehingga memang ada keterkaitan dari proses-proses ini gitu, yang bermula sampai dengan hari ini. Mm, mm. Ada juga yang kemudian menilai ini adalah sikap balas dendam dari Presiden Joko Widodo untuk membalas sikap dari PDI Perjuangan sendiri. Menurut kacamata Bang Andreas, seperti apa statement terkait balas dendam Jokowi ini, Bang? Ya, saya nggak tahu, itu mesti Anda tanya ke Pak Jokowi sendiri gitu, karena kalau PDI Perjuangan tidak punya dendam apa-apa gitu, justru kita berjalan di dalam rel sesuai dengan perintah Ketua Umum, berjalan dengan aturan main yang ada gitu. Sehingga PDI Perjuangan tidak punya dendam apa-apa soal ini. Juga kita menjalankan prosedur sesuai dengan aturan main yang ada gitu. Tapi kalau orang melihat ini sebagai upaya untuk membalas dendam, ya saya nggak tahu, itu adalah tanggung jawab mereka sendiri. Untuk saat ini, Bang Andreas, yang juga dipertanyakan sekali oleh publik, hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati. Sejauh yang Bang Andreas tahu, bagaimana hubungan keduanya saat ini? Karena yang kita tahu di beberapa agenda-agenda terakhir, termasuk deklarasi Cawapres, Pak Mahfud MD juga karena ada lawatan di luar negeri, kemudian Pak Jokowi tidak bisa untuk bergabung dalam agenda PDIP? Ya, kalau beliau ada di luar negeri untuk tugas kenegaraan, pasti tidak bisa hadir dong. Artinya itu secara prosedural, ya PDI Perjuangan dan partai-partai yang lain kan memutuskan untuk mendeklarasikan itu, dan itu sudah terjadi gitu. Dan saya kira Presiden pun melihat proses itu, dan beliau sendiri menyatakan bahwa urusan pencalonan calon presiden maupun calon wakil presiden itu adalah urusan partai-partai gitu, dan itu benar gitu. Dan kemarin pun tadi pun ketika bahkan ketika deklarasi anaknya sendiri kan beliau juga tidak hadir kan. Artinya bukan berarti memang PDIP memilih waktu bersamaan dengan Presiden Jokowi lawatan ke luar negeri untuk kemudian mendeklarasikan, karena kalau kita tahu kan waktunya juga masih cukup panjang sampai di 25 Oktober hari ini, Bang Andreas. Ya, kalau kita menunda, ditunggu-tunggu calon wakil presidennya kalau siapa dari PDI Perjuangan. Jadi serba salah gitu PDI. Tapi ya dengan mencalonkan dan kemudian mengumumkan dan kemudian mendeklarasikan dan kemudian mendaftarkan, ini kan ruang waktu untuk sosialisasinya lebih terbuka, karena setelah itu kan masih ada harus pemeriksaan kesehatan, hal-hal yang administratif dan yang lain-lain, dan itu lebih cepat dilakukan, itu kan lebih baik, karena yang berkaitan dengan calon wakil presiden ya tidak ada masalah lagi gitu, setelah disepakati antar partai-partai yang mengusungnya, kemudian itu dideklarasikan, dan itu adalah prosedur yang wajar dan seharusnya dilakukan. Oke, lebih cepat lebih baik, bukan berarti karena memang tidak ada Presiden Jokowi ditunda seperti itu ya, Bang Andreas. Bang, saya kembali terkait Mas Gibran. Untuk saat ini, bagaimana status Mas Gibran di PDIP? Apakah masih menjadi kader PDI Perjuangan atau justru sudah menyerahkan surat pengunduran diri atau dipecat bahkan? Sampai sekarang tidak ada pengunduran diri, surat pengunduran diri yang saya tahu, dan tadi juga Mbak Puan sudah sampaikan itu. Yang berkaitan dengan proses pemecatan itu ya biasanya dilakukan di badan kehormatan. Sejauh ini mungkin sudah ada pembahasan, karena itu harus melalui sidang mahkamah partai, dan kemudian mahkamah kehormatan partai yang akan menyampaikan itu ke DPP, rekomendasinya. Artinya di internal PDIP juga sudah melakukan pembahasan begitu, Bang Andreas, untuk kemudian menyikapi langkah dari
Mas Gibran menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Sikap tegas akan diambil oleh PDI Perjuangan nantinya dengan memang benar melakukan pemecatan atau justru memberikan kesempatan Mas Gibran untuk masih menjadi kader PDIP lalu bersama dengan Prabowo Subianto. Kemungkinannya seperti apa, Bang Andreas? Eh, kita lihatlah dalam waktu-waktu ke depan, tapi yang sekarang, yang saya tahu sekarang, fokusnya itu tadi yang kita Hmm. fokus ke apa, ya mengurus apa ke Mas Ganjar dan Pak Prof Mahfud untuk pileg pilpres ini ke depan gitu. Jadi ini bukan hal yang harus menjadi perhatian, terlalu menjadi perhatian. Kita lihat ke depan lah, jauh lebih penting melihat persoalan-persoalan ke depan ketimbang mengurusin hal yang ini gitu. Termasuk juga terkait bagaimana status Presiden Joko Widodo, Bang Andreas, Beliau tetap presiden dong, sebagai kader PDI Perjuangan, anggota partai. anggota partai. Sampai sekarang beliau adalah anggota partai. Artinya tidak akan ada kemudian sikap yang juga akan diambil oleh PDI Perjuangan bersamaan dengan sikap-sikap yang disampaikan oleh Mas Gibran. Kan Mas Gibran udah dewasa, Hmm. seperti yang beliau katakan. Ya apa yang dilakukan oleh Mas Gibran adalah tanggung jawab beliau gitu. Nah, Hmm. Pak Jokowi kan ada kader PDI Perjuangan dan beliau menjalankan tugas sebagai kader PDI Perjuangan sebagai presiden kan. Hmm. Baik, Bang Andreas, ini Anda sebagai politisi senior dari PDI Perjuangan sendiri, melihat sosok seorang Mas Gibran yang kita tahu belum ada 5 tahun kurang lebih untuk kemudian menjadi politisi PDI Perjuangan, yang mana 2 tahun menjadi wali kota Solo dan saat ini sudah melenggang jauh untuk menjadi wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto. Bang Andreas secara pribadi melihat sikap atau tingkah laku dari Mas Gibran ini seperti apa, Bang Andreas? Kan bukan PDI Perjuangan yang mencalonkan kan. Hmm? Kan yang mencalonkan itu kan Partai Golkar gitu. Saya lihat ini misalnya kayak gini di apa acara Golkar kemarin, bagaimana di situ banyak sekali senior-senior partai, ada Pak Agung Laksono, terus kemudian ada Pak Akbar Tanjung, ya banyak sekali senior-senior, ya, Pak Tio Sambuaga, juga banyak kader-kader muda yang sangat potensial di apa di Golkar gitu. Yang saya kenal gitu, dan mereka punya karir politik yang bagus gitu. Tapi kok akhirnya memutuskan untuk mencalonkan Mas Gibran, itu yang buat saya juga mengejutkan gitu. Apa pertimbangannya juga saya juga nggak tahu, mesti tanya ke mereka gitu. Karena ya apa rasionalisasi daripada mengusung Mas Gibran, sementara stok kader muda juga banyak. Kalau alasannya itu adalah orang muda, itu banyak di kader di Golkar tuh sangat banyak gitu, dan sangat potensial gitu. Ada Dave Laksono, ada apa Menteri Muda Perdagangan ini Pak Jerry Sambuaga, banyak. Setahu saya ada Pak Ibu Mutia Hafid. Mereka adalah kader-kader muda Golkar gitu. Tapi Pak Ketua Pak Erlangga kan akhirnya memutuskan ya di dalam Rapimnas memutuskan Mas Gibran yang ya kita tahu lah, kami di PDI Perjuangan kan kami tahu gitu beliau, dan kita semua tahu lah beliau ya relatif baru di politik, 2 tahun 2 atau 3 tahun di wali kota Solo, tapi beliau yang dicalonkan ya mungkin dilihat apa kader PDI Perjuangan ini sangat potensial ya. Dari segi itu sebenarnya ada aspek wah kita hebat juga nih kader PDI Perjuangan sampai dicalonkan oleh Golkar gitu kan. Ya apakah itu nanti dilihat juga oleh publik ya, nanti publik yang masyarakat yang akan memutuskan gitu. Tapi ya apa ya, ada ironi-ironi politik yang terjadi di dalam proses itu gitu. Artinya antara apa yang disampaikan dengan fakta yang ada itu kan tidak sinkron gitu kan. Yang di peristiwa yang terjadi di Golkar waktu itu gitu. Sehingga ya meskipun ini terjadi di Golkar yang tentu haknya Golkar gitu. Tapi ini karena Anda tanya dan berkaitan dengan kader PDI Perjuangan, makanya saya jawab ini gitu. Baik. Kalau dari Koalisi Indonesia Maju sendiri ini kan ada Golkar, kemudian kemarin waktu deklarasi dari PSI, Pak Prabowo Subianto mengatakan bahwa sudah mencoba
untuk menghubungi Bu Megawati, Ketua Umum PDIP, namun belum ada waktu untuk kemudian bisa bertemu. Ini memang sudahkah ada ketuk pintu dari Prabowo Subianto untuk bisa menemui Bu Mega atau seperti apa kalau dari PDIP, Bang Andreas? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan gitu, di PDI Perjuangan ini semua fokus lebih mengarahkan pada urusan ke depan ini, apa yang sudah diputuskan dan apa yang akan dilakukan, tahapan-tahapan, dan tiap hari kita sibuk dengan urusan itu gitu. Urusan yang lain-lain yang berkaitan dengan apa di koalisi Indonesia Maju, ya silakan jalankan kan, kita jalan dengan uh, ya apa dengan proses-proses yang ada di baik di masing-masing partai maupun di dalam masing-masing ya kelompok yang mendukung calon presiden yang kita lakukan gitu. Bahwa komunikasi ya kita prioritaskan, nanti kapan atau ada waktunya, saya kira soal bicara itu bisa-bisa aja gitu kan. Oke, soal bicara bisa-bisa saja, tapi saat ini masih belum bisa bertemu karena memang sedang fokus pada kemenangan dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Terkait kemenangan dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini, Bang Andreas, suara Jawa Tengah sepertinya banyak yang kemudian menilai ini akan terpecah, Jawa Tengah yang bisa vokal atau full ke Ganjar Mahfud, tapi setelah adanya Mas Gibran, kemudian suara Jawa Tengah dikatakan banyak pihak bisa bergeser untuk kemudian bersama dengan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Seperti apa Bang Andreas melihat ini? Mbak Mbak siapa? Sorry tadi namanya saya lupa. Inilah. Mbak Nila, Jawa Tengah itu dari tahun 55 itu adalah kandang banteng gitu. Juga di masa Orde Baru sekalipun itu di dalam politik yang represif, Jawa Tengah itu punya identitas politik yang sangat kuat, identik dengan ya banteng dulu PNI, kemudian di dalam masa Orde Baru wilayah-wilayah di Jawa Tengah itu ada PDI-nya pada waktu itu, dan kemudian itu menjadi suatu akumulasi dukungan yang luar biasa ketika Ibu Mega ya mendeklarasikan dulu PDI Pro Mega, kemudian juga akhirnya menjadi PDI Perjuangan. Jadi Jawa Tengah itu mempunyai tradisi, dan kalau kita bicara soal tradisi politik itu ada kaitan dengan budaya gitu. Bagaimana pemilih masyarakat Jawa Tengah mengasosiasikan diri dengan di dalam politik ya dengan banteng tadi gitu. Di situ kultur politik yang berbicara di situ kan. Jadi persoalan elektoral itu juga mempunyai keterkaitan dengan bagaimana kultur politik yang ada di dalam masyarakat itu gitu. Nah sehingga betul kemarin ada Pak Jokowi dan ada Mas Ganjar juga kan 2 kali menang dan menjadi gubernur di Jawa Tengah gitu. Ya. Apakah ini akan berubah? Saya yakin, saya punya keyakinan masyarakat Jawa Tengah itu bukan tipe pemilih-pemilih yang pemilih-pemilih yang oportunistik gitu. Tapi mereka adalah pemilih-pemilih ideologis gitu. Sehingga ya PDI Perjuangan, Mas Ganjar yang mengusung Mas Ganjar itu akan menjadi partai yang tetap menjadi dominan baik dari partainya maupun calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ditambah lagi juga dengan Pak Mahfud ini kan juga mempunyai basis di kelompok Nahdien, kemudian juga di basis kelompok elit, kelompok kelas menengah intelektual yang juga banyak di kampus-kampus di Jawa Tengah, yang juga akan menjadi sesuatu kekuatan ya dari kekuatan 2 tokoh ini kan kalau kita bandingkan dengan figur-figur yang lain kan ya masyarakat bisa menilai gitu. Masyarakat bisa menilai apa yang sudah dilakukan oleh Mas Ganjar di Jawa Tengah, apa yang dilakukan oleh Prof. Mahfud di Indonesia gitu. Beliau dikenal sebagai seorang pendekar hukum yang banyak membela Wong Cilik, dan Wong Cilik itu sangat identik dengan Jawa Tengah gitu, dan Indonesia secara keseluruhan.
Oleh karena itu saya kira ya kita tetap harus menjaga soliditas pemilih di Jawa Tengah, harus tetap bekerja keras, tapi saya tetap punya keyakinan bahwa Jawa Tengah itu adalah pemilih-pemilih yang mempunyai partai ID dan mempunyai keterkaitan yang kuat dengan Banteng. Namun Jawa Tengah kan apalagi Solo Raya begitu, Bang Andreas, ini kan juga nggak bisa kita pungkiri bahwa ini adalah akar rumput dari Presiden Jokowi. Begitu, apakah kemudian PDIP masih percaya diri 100% kemudian bisa menjaga kandang Banteng ini tidak akan goyah oleh suara dari Prabowo dan juga Gibran? Ya, kita lihatlah nanti gitu. Artinya orang Solo kan juga bisa melihat dan membedakan, memisahkan antara ketika Pak Jokowi dengan sekarang ini gitu. Ya, figur-figur yang akan memimpin Indonesia ke depan. Kita kan bukan bicara hanya Solo aja, tapi kita bicara ini adalah calon presiden dan calon wakil presiden gitu untuk Indonesia gitu. Dan orang Solo maupun orang Jawa Tengah bisa melihat itu tentunya. Berapa target suara yang kemudian diyakini oleh PDI Perjuangan kemudian akan diraih di Jawa Tengah, Bang Andreas? Saya belum punya data yang eksak mengenai itu, tapi in general saya kira apa yang saya sampaikan tadi, basis PDI Perjuangan di Jawa Tengah itu dan kemudian juga Pak Mas Ganjar dengan Pak Mahfud itu sangat kuat untuk Jawa Tengah gitu. Dengan tentu tidak meremehkan yang lain tentunya. Ya, tidak meremehkan daerah lain, namun berkeyakinan kuat untuk kemudian bisa memperoleh suara penuh dari Jawa Tengah. Bang Andreas, terakhir dari saya sekaligus ini jadi closing statement dari Bang Andreas melihat bagaimana situasi yang terjadi saat ini. Sikap tegas PDIP tadi sampaikan akan dikeluarkan, namun saat ini masih fokus pada kemenangan Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD. Sebagai closing statement, ada tidak pesan atau mungkin harapan yang ingin disampaikan begitu kan terkait bagaimana perjalanan seorang Gibran Rakabuming Raka bergeser untuk kemudian menerima pinangan untuk menjadi cawapres dari Koalisi Indonesia Maju. Bang Andreas, silahkan. Saya lebih tertarik untuk melihat bicara soal bagaimana pemilu ini ke depan berjalan dan ini berjalan secara ya jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, luber dan jurdil, dan juga adil terutama, dan kita menjalankan proses demokrasi ini ya sesuai dengan prosedur dan aturan-aturan main, dan kita tidak menabrak aturan sana sini untuk memenangkan salah satu pasangan, tetapi juga pileg tentunya karena ini berjalan bersamaan, sehingga pemilu ini bisa berjalan secara demokratis. Dan ini akan menjadi catatan yang baik untuk proses demokratisasi kita, dan masyarakat, bukan hanya masyarakat internasional, bukan hanya masyarakat Indonesia, tapi dunia internasional pun akan memperhatikan proses demokrasi melalui pemilu yang jurdil, melalui pemilu yang luber. Tidak ambil pusing begitu, Bang Andreas, dengan apa yang kemudian terjadi dan fokus untuk kemenangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Apa yang harus dipusingkan? Oke, tidak harus ada yang dipusingkan. Kemudian fokus dari PDI Perjuangan saat ini adalah untuk kemenangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Bang Andreas, terima kasih banyak sekali lagi untuk kesempatannya berbincang bersama saya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari publik yang saya wakili kemudian bisa dijawab oleh Bang Andreas. Sekali lagi terima kasih. Semoga apapun yang kemudian terjadi dalam dinamika politik ini, tadi yang disampaikan Bang Andreas bisa berjalan dengan luber jurdil dan bisa menemukan atau bisa terpilih begitu ya presiden dan wakil presiden untuk 5 tahun mendatang menuju ke 2029. Sekali lagi Bang Andreas, terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang dalam program Tribun News on Focus. Terima kasih Nila, selamat malam, salam sehat. Selamat malam Bang Andreas. Ya, Tribuners, demikian program Tribun News on Focus malam ini. Saya Nila Ibda pamit undur diri. Nantikan program Tribun News on Focus selanjutnya. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.